Gedung sate bukan tempat untuk nyate. Gedung sate dengan ciri khasnya berupa ornamen tusuk sate pada menara sentralnya telah lama menjadi penanda atau markah tanah kota Bandung yang dikenal bukan hanya oleh masyarakat di Jawa Barat saja, tetapi juga seluruh Indonesia. Bahkan, model bangunan gedung sate dijadikan pertanda bagi beberapa bangunan dan tanda-tanda kota di Jawa Barat. Mau tahu fakta menarik apa saja yang ada di gedung sate ini? Tonton videonya sampai selesai. Sebelum kita lanjut videonya, alangkah baiknya jika kita bangun bersama channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan kamu juga semakin banyak tahu tentang fakta-fakta menarik yang ada di Indonesia. Jangan lupa nyalakan tombol loncengnya juga ya. Fakta pertama, memakan korban 7 orang pemuda. Gedung sate yang pada masa Hindia Belanda disebut Government Bedrijven. Peletakan batu pertama dilakukan oleh Johanna Catharina Kops pada tanggal 27 Juli 1920. Pembangunan gedung sate ini melibatkan 2.000 pekerja, di mana 150 orang diantaranya pemahat atau ahli bongpei, pengukir batu nisan, dan pengukir kayu berkebangsaan Cina yang berasal dari Konghu atau Kanton. Kemudian dibantu oleh tukang batu, kuli aduk, dan paladen yang berasal dari penduduk Kampung Sekeloa, Kampung Coblong Dago, Kampung Gedok, dan Kampung Cibarengkok yang sebelumnya mereka menggarap gedung sirap kampus ITB dan gedung Papak Balai Kota Bandung. Dalam perjalanannya, gedung sate asalnya digunakan sebagai departemen lalu lintas dan pekerjaan umum, bahkan menjadi pusat pemerintahan Hindia Belanda setelah Batavia dianggap sudah tidak memenuhi syarat sebagai pusat pemerintahan. Pada tanggal 3 Desember 1945 terjadi peristiwa yang memilukan, di mana pada peristiwa tersebut telah memakan korban 7 orang pemuda yang mempertahankan gedung sate dari serangan pasukan Gurkha. Untuk mengenang 7 pemuda itu dibuatkan tugu dari batu yang diletakkan di belakang halaman gedung sate. Fakta kedua, ornamen pagoda Thailand. Terlihat dari arsitekturnya, gedung sate menunjukkan kemegahan pada desain arsitekturnya. Kesan megah ini sangat ingin ditampilkan oleh Gerber dalam setiap elemen bangunannya. Seperti pada bagian tengah fasad, terdapat ornamen yang menyerupai bentuk candi yang kontras dan menarik. Bentuknya yang menyerupai gunung itu disebut Kori Agung. Ornamen ini disebut dengan padu raksa yang digunakan sebagai pembatas dan gerbang penghubung antar kawasan di bangunan khusus. Sedangkan pada bagian atap terdapat 2 bentuk atap yang digunakan gedung sate, di mana pada puncak atap yang menaungi bagian depan dan berbentuk perisai terdapat ornamen ciri khas Hindu, Buddha, dan India. Kemudian pada atap yang paling tinggi dan menonjol berbentuk seperti pura atau tumpeng, seperti Meru di Bali atau pagoda di Thailand. Dan pada puncak atapnya juga terdapat ikon yang sangat terkenal, yaitu tusuk sate dengan 6 buah ornamen yang melambangkan 6 juta golden, seperti jumlah biaya yang digunakan untuk membangun gedung sate ini. Dan karena inilah maka gedung ini dinamakan gedung sate. Jadi, bukan karena di sini banyak yang nyate atau banyak tukang sate. Fakta ketiga, keterkaitan emosi wisatawan. Gedung sate telah menjadi salah satu tujuan objek wisata di kota Bandung. Apalagi khusus wisatawan mancanegara. Banyak dari mereka yang sengaja berkunjung karena memiliki keterkaitan emosi maupun histori pada gedung sate ini. Keterkaitan emosi dan histori ini mungkin akan terasa lebih lengkap bila menaiki anak tangga satu persatu
yang tersedia menuju menara Gedung Sate, di mana ada 6 tangga yang harus dilalui dengan masing-masing 10 anak tangga yang harus dinaiki. Lumayan lah ya, untuk yang nggak biasa pasti ngos-ngosan. Selain itu, masyarakat pun dapat menyusuri jejak-jejak historis Jawa Barat dengan menghadirkan tour guide yang berpengalaman di Museum Gedung Sate ini. Fakta keempat, sirine terdengar hingga Cianjur. Nah guys, tahukah kamu objek menarik di lantai atas Gedung Sate ini? Tidak lain tidak bukan, ialah sebuah sirine tua. Keberadaan posisi sirine tegak lurus dengan tusuk sate di atap gedung. Sirine tua setinggi 1 meter buatan Swedia ini hingga kini masih berfungsi dan dimanfaatkan dengan baik. Sirine yang sepintas bentuknya mirip atap cerobong berwarna hijau ini dahulunya dibunyikan sebagai penanda perang. Sirine ini bisa dibilang sangat unik karena sirine ini bentuknya lebih sederhana ketimbang sirine di era modern sekarang. Selain itu, suara sirine ini suaranya sangat menggelegar, bahkan terdengar hingga ke seluruh penjuru kota. Dan katanya suaranya terdengar hingga Cianjur. Tapi kini sirine ini hanya dibunyikan atau dioperasikan di waktu-waktu khusus saja, seperti pada upacara Hari Kemerdekaan, awal mulainya ibadah puasa Ramadan, dan awal memasuki tahun baru. Fakta kelima, viral Gedung Sate dihujani batu. Pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 telah terjadi aksi penolakan RUU Cipta Kerja di depan Gedung Sate, di mana pada aksi tersebut berujung pada kericuhan. Massa simpatisan yang tidak berafiliasi dengan buruh dan mahasiswa terlibat saling lempar batu dengan aparat di Jalan Diponegoro. Mulanya, aksi demonstrasi buruh itu dilakukan sekitar jam 4 waktu Indonesia Barat dan titik akhir aksi tersebut dilakukan di depan Gedung Sate. Namun, sekelompok massa simpatisan terlibat bentrok dengan aparat keamanan yang tak berseragam di Jalan Cimandiri. Bentrokan pun tak terhindarkan. Batu, botol, hingga fasilitas umum seperti tong sampah, kayu, balok saling dilempar ke arah massa yang melakukan kericuhan. Tidak hanya itu, massa juga melempari petugas polisi yang berdiam di dalam kawasan Gedung Sate. Berbagai barang pun terus dilemparkan ke dalam kawasan Gedung Sate. Kemudian, terdapat beberapa perusuh yang berhasil diamankan. Mereka kemudian dibawa ke pos Satpam dan ada juga yang langsung dibawa ke sudut-sudut yang ada di sekitar Gedung Sate. Hingga jam 6 waktu Indonesia Barat, polisi memaksa mundur massa aksi yang ada di depan DPRD Jabar dan sekitar Gedung Sate. Lalu, massa dibubarkan dengan gas air mata dan water cannon. Itulah fakta menarik dan unik tentang Gedung Sate. Meskipun namanya Gedung Sate, tapi ingat, gedung ini bukan tempat untuk nyate atau tempat yang dipenuhi tukang sate. Oke guys, demikian fakta-fakta menarik yang telah tim Gudang Fakta rangkum. Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Dan jika menurutmu video ini sangat bermanfaat, jangan lupa share ke teman-teman kalian agar mereka semua merasakan manfaatnya. Tunggu video-video selanjutnya dari tim Gudang Fakta. Dari Sabang sampai Merauke. Oke.